Begini dong. Jangan dibungkus. Aja. Terus gimana? Iya. Nah, kalau di orang Betawi biasanya pakai ditulis Allah. Di apanya? Di keningnya pakai Allah. Oh, ada boleh juga gitu. Ada yang seperti itu. Nih mukanya pucet. Kamu udah pucet tuh dari tadi, Cum. Terus bang. Terus bang, jadi pakai wangi-wangian itu emang dari sananya juga harus ada ya? Diajarkan sama Rasul. Kalau misal gini. Nah, nih udah rapi nih. Susah juga bungkusin kamu ya. Kirain kayak bungkus lontong. Sip, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ansip, itu apaan, Ansip? Sip. Jangan berisik, ntar bangun ah. Sip, mutilasi. Mau foto? Foto dulu, buat kenang-kenangan. Sip, mutilasi. Bang, lagi ngapain, Bang? Bang, jadi potong-potong, Bang. Kok dipotong? Siapa yang motong sih, orang dibungkus biar rapi? Ini Bang Jack! ini bahannya juga bahan jas, ini keren. Ya Allah, Ntar kalau- itu dimutilasi, dibuang-buang di tol kali Bang Jack! itu. Nah kalau penampilan rapi kan. Dibalikin dong. Bang Jack! Saya takut saya. Apa sih? Lebay. Enggak, Sakit! ini kenapa sih, Cuk? Ada apaan sih? Kok pada main tindih-tindihan gitu? Ini ngapain? Itu yang dimutilasi kemarin. Calon bang. Kayaknya. Yang dimutilasi kemarin. Ya. Ini kan aku mau masuk rekor muri. Apaan? Bikin lontong terbesar. Nama bocah lontong. Latihan. Ini Bungkusnya daun dong, masa kain kapan? Jangan dibungkus di sini dong, di rumah sendiri aja. Kenapa sih mayat dibawa ke sini? siapa bilang mau bantal. Ini bantal ini buat latihan. Ya, dikirain mayat, mau dimutilasi. Kalau mayat aku pelari paling duluan. Badan gede padahal ya. Udah Tahu makin ini kaget. bohongan. Dibongkar. Udah biarin gini. Enggak. Ada temennya. Bang, jangan bang. Udah bener nggak sih gini nih? Bang Jack. coba dalam membungkus mayat itu ya. Nah, bungkusnya. Coba lihat sini. Benar. Jadi kalau laki-laki itu Oh laki-laki Beda, Bang. Laki-laki perempuan beda ya? beda. Jadi ikatan itu kalau misalnya laki dia 3. Di Kalau lagi katanya ikatannya ada 3. 3 itu posisi di mana? Di kepala, Kepala di ujung. ujung, terus di pinggang, Pinggang. sama di kaki. Kalau perempuan ditambah 1, maaf ya, di bagian payudara. Oh, nanti 4 kalau 4. Kalau lapisan kain kafannya 3 helai. katanya kalau perempuan bisa sampai 5 helai. Ya bisa, tergantung ukurannya juga. Enggak, makanya ada bedanya nggak 3 dan 5 gitu? Nah, sebenarnya ukuran minimalisnya 3. Minimal. ah. Terus katanya kalau laki-laki kan dikolorin gitu kan. Ah. Kalau perempuan tuh ada yang dibikin apa kayak rok gitu terus dijilbabin Kamu juga. tahu gitu. amat, kamu sering bergaul sama jenazah ya? Enggak, Enggak. ini kan ilmu yang harus Iya, dihitung, Bang. kalau itu, Calon. kalau mau dimodifikasi terserah. Buset. Kalau modif gimana maksudnya? Kalau kayak tadi kan, kalau laki biar ketahuan laki, di apa namanya, dibelah pas bagian, jadi ada sisi dalamnya yang dibungkus ke dalam gitu loh, dilepit Iya, ke iya. dalam. Tapi kalaupun misalnya mau dibungkus biasa nggak apa-apa. Yang ngebedain itu kalau misalnya perempuan ada ikatan di daerah payudara. Kenapa? Diikat itu satu tujuannya biar dia tetap rapih ketika digotong. Oh. Jadi nggak berantakan nih Iya, kainnya, benar. gitu. Nah, terus kenapa di perempuan itu harus di bagian payudara? Karena ya gitu, biar makin apa namanya? Padat, bukan padat. Ya itu rapi itu tadi. Biar rapi. Identitas juga. Iya, identitas. Terus Bang suka dikasih kapur baru, terus wangi-wangian, ada Boleh. daun apa gitu Kan itu diajarkan sama Rasulullah. Dikasih wangi-wangian, malah kadang nih di make up. Masa Bang? Iya bener. Dirapiin maksudnya. Dirapiin, bukan di make up pakai blush on itu enggak. Kamu tadi udah di make up? Begini dong. Jangan dibungkus. Aja. Terus gimana? Iya. Nah, kalau di orang Betawi biasanya pakai ditulis Allah. Di apanya? Di keningnya pakai Allah. Oh, ada boleh juga gitu. Ada yang seperti itu. Nih mukanya pucet. Kamu udah pucet tuh dari tadi, Cum. Terus Bang.
Terus Bang, jadi pakai wangi-wangian itu emang dari sananya juga harus ada ya? Diajarkan sama Rasul. Kalau misal gini, mayatnya itu adalah korban tabrakan, misal gitu. Ada beberapa bagian tubuhnya yang hilang. Misal kelingkingnya hilang itu harus dicari sampai ada. Harus lengkap atau gimana tuh? Harus dicari, kalau bisa sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, ya nggak boleh dipaksain. Karena ada 5 urusan dalam Islam yang harus disegerakan. Nah ini nih. Satu, Membayar hutang, menjamu tamu. Yang punya anak perempuan kudu dinikahin cepet-cepet. Ya, terus bertaubat gitu. Nah, yang satu lagi menguburkan jenazah harus cepet-cepet. Cepet-cepet gimana kalau misal meninggalnya? Batasannya seberapa lama sih bisa Contoh, meninggal sampai dimakamkan? Rasulullah lahir di kota Mekah, meninggal di Madinah. Kuburannya di mana sekarang makamnya? Di Madinah kan? Jadi banyak orang yang bela-belain kalau meninggal saya mau dikuburin di kampung halaman saya. Kadang-kadang permintaan mayatnya sih Permintaan masih hidup. pas lagi hidup gitu. Nanti kalau kakek meninggal, kakek mau di kampung halaman gitu. Nah, gitu padahal kan wasiat yang baik katanya. itu harus dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Gitu. Supaya menyegerakan tadi. Supaya menyegerakan. Kenapa? Karena kasihan. Kalau mayat ini dilama-lamain, kan ada yang ntar nih nunggu saudara dulu nih. Saudara yang di luar kota, yang di luar negeri belum Mending datang. naik pesawat, naik bis, mogok lagi bisnya. Kasihan kan? Ntar keburu hidup lagi ya. Bongkar dulu ini. Udah biarin aja. Aduh. Kan ini lagi dipraktekin ntar. Iya. Apa Cak? Tadi Cak itunya pertanyaannya apa? Yang mana? Yang ditumpuk-tumpuk. Ya, jenazah yang satu liang lahat Satu liang rame-rame. Jadi kalau misalnya ditumpuk karena hanya biar nggak misah nih, biar tetap nyatu, itu nggak boleh. Padahal lahan masih luas, itu nggak boleh. Boleh dia ditumpuk dalam keadaan tertentu yang mengharuskan jenazah ditumpuk. Lahan yang sudah nggak ada, kemudian karena memang pertimbangan ada kuburan kan yang digusur tuh, pindahinnya bingung. Wah kemana nih lahan belum dapat, boleh sementara ditumpuk. Karena harus Tapi kondisi ada batasan hari ya kalau nggak salah, kalau bisa ada misal ini mayat sekarang, terus berapa hari kemudian, berapa ratus hari baru boleh ditumbuk di atasnya, Ada kan? sebagian pengobatan maksa juga. Lo ayo susah gaplok. Biar bisa gitu kan. bisa nggak jadi mati malah marah gitu kan. Balik lagi ke pemakaman nih. Kadang-kadang tuh mayat udah di dalam liang lahat. Sebelum dikuburin tiba-tiba azan. Emang mau diajak sholat tuh mayat? Nah, jadi gini, masalah azan ini banyak banget perbedaan pendapat.
Rasulullah memang tidak pernah melakukan hal itu. Tapi sebagian ulama yang berkiblat pada mazhab Syafi'i melakukan. Buat apa tujuan? Iya, fungsinya bang? Karena ketika orang lahir dia diazankan. Dan ketika dia meninggal harus kembali diazankan. Terlepas itu benar atau enggak, bid'ah atau tidak, ya udahlah. Ya sisi baiknya aja Dan lah. yang sebaiknya yang mengazani itu siapa kalau seperti itu? Orang terdekat. Orang terdekat juga? Bapak meninggal, anaknya kalau bisa yang ngazani. Yang ada di dalam yang nerima itu ya. Iya. Tapi kalau misal tidak melakukan juga bukan berarti dosa ya. Toh di Iya. ajarannya juga sebetulnya nggak ada. Itu ya, bukan kan? sebuah keharusan, Iya, iya, karena iya, nggak iya. dicontohkan oleh Rasul. Iya. Yang penting udah dikafanin, terus ditaruh di alam barzah sesuai dengan yang dituntun, yang disyariatkan. Nggak diazankan nggak jadi masalah. Jangan Terus- berpikir nggak diazanin, wah nih susah nih ntar di alam barzah nih. Terus bang ini bang, udah tuh tanah udah ditutupin. Ditutup. Sudah gitu ada acara tabur bunga, ada acara nyiramin air kembang. Nah, itu dari mana? Itu tidak juga disyariatkan dalam agama Islam. Tapi Rasulullah pernah melakukan ketika setelah mengubur sahabat yang meninggal disiram dengan air zam-zam. Nah, ini dilihat oleh para sahabat. Nah, akhirnya dulu ketika Wali Songo masuk ke Indonesia, kan orang Hindu tuh dibakar kan, kemudian debunya disiram pakai bunga segala macam. Ini tidak dihilangkan, tapi dirubah cara membacanya dengan menaburkan dengan membaca sholawat, dengan membaca bacaan Oh, pas Al-Quran. proses masuk Syiar. Islam seperti itu. Oh, tapi kalau sekarang Itu bagian dari dakwah. Iya, iya. Terus ini lagi apa namanya? Bang, mau saya nanya bang, saya bang. Gantian nanya. Bentar dulu ya bang Iya, ya. iya, iya. Coba lihat ngomongnya bolong jangan-jangan. Bang, Bang Jack, katanya kalau misalnya di Arab itu tanahnya nggak boleh ngejendul. ngegunduk ya? Harus rata. Gundukan tanah harus Oh, mau rata. jadi TKW? Sedangkan di Indonesia kita kan gundukan Harus. tanah. Iya. Oh, Banyak. Makanya Tanda itu. kalau kita ke Masjid Nabawi ada yang namanya baki kan, Iya, iya, iya. tempat di makamnya para sahabat. Itu yang kelihatan cuma batu-batu kecil. Iya, Sebagai tanda itu bagian kepala. benar. Nggak ada gundukan-gundukan tanah. Apalagi pakai apa namanya? Bukan Nisan. padu, nisan ditulisin gitu nggak ada di sana. Ya? Nah, jadi gini, masalah nisan atau ada kuburan yang di keramik. Dikijing, kalau Jawa bilang dikijing gitu. Kijing bukannya Ya binatang. dibangun, dibikin Iya. keong, dikotak, Dikijing. dibagusin Dibikin. gitu. Itu boleh? Ulama di Saudi, ulama-ulama Wahabi itu tidak membolehkan karena tidak diajarkan oleh Rasulullah.